sahabat Skylight, puji Tuhan, ketemu lagi saya Tony dari lantai 2 yang Full Building, Studio Skylight 91 FM. Sahabat Skylight, pada program malam hari ini di edisi tanggal 17 Juli 2021, kita kembali masuk dalam program kita pada setiap pukul 20 malam, Listening Spirit, dan khusus hari Sabtu bersama hambanya Bapak Gembala Mefril Suhu, Master Teologia, yang telah siap melayani kita pada malam hari ini. Shalom Pak, apa kabar? Kabar baik dalam perkenanan Tuhan, penjagaan dan pemeliharaan Tuhan yang sempurna luar biasa. Ya, puji Tuhan ya, sahabat Skylight. Kita siapkan hati kita akan belajar firman Tuhan selama hampir 1 jam ke depan. Mungkin Anda dalam suasana dengan keluarga ataupun di kendaraan, kita mendengarkan firman Tuhan mengisi perjalanan hidup kita setiap hari, setiap waktu. Baiklah sahabat sekalian, kita akan mulai saja. Silakan Pak. Ya, puji Tuhan, shalom. Jumpa lagi dengan saya malam hari ini, Pastor Mefril Suhu. Dan di kesempatan malam hari ini, kalau saya dan saudara masih ada, masih sehat, masih kuat, semua karena perkenanan Tuhan. Sebabnya, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, tidak ada tempat lain yang luar biasa baik, yang luar biasa sempurna penjagaan dan pemeliharaannya ketika saya dan saudara ada di hadirat Tuhan, bertemu muka dengan Tuhan. Nah, malam hari ini kita ada di acara Blessing in the Spirit. Sebelum kita akan membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan, terlebih dahulu mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Malam hari ini kami masih diberi kesempatan, diberikan kekuatan, kesehatan, di mana kami boleh ada dalam acara Blessing in the Spirit. Malam hari ini kami mau baca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan urapi, Tuhan memberkati. Biarlah firman Allah yang kami dengar malam hari ini boleh menuntun kami kepada pusat kebenaran, sehingga lewat kebenaran kami boleh melihat jalan-jalan mana yang harus kami lalui. Ada banyak hal yang Tuhan akan bukakan dalam hidup kami karena firman Allah. Sebabnya malam hari ini kami buka acara Blessing in the Spirit di kesempatan malam hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara kekasih dalam Tuhan, sekali lagi jumpa lagi dengan saya malam hari ini. Selama 1 minggu saya dan saudara akhirnya kembali boleh jumpa lagi. Karena perkenanan Tuhan jualah saya dan saudara boleh berjumpa. Malam hari ini mari kita akan melihat kebenaran firman Tuhan dalam kitab Amsal. Amsal pasal yang ketiga. Amsal pasal yang ketiga. Mari kita akan memperhatikan ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Amsal pasal yang ketiga, ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Saya akan baca demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah yang jahat. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Sekali lagi saya baca. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah yang jahat. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, malam hari ini kita telah membaca 2 ayat dari penjelasan Amsal pasal yang ketiga. Kalau saya dan saudara melihat tema dalam perikop Amsal pasal yang ketiga ini adalah berkat dari hikmat. Dalam ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8 saya dan saudara menemukan satu dorongan kebenaran firman Allah kepada kita dengan mengungkapkan seperti ini. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah yang jahat, itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu, kata firman Allah. Nah, malam hari ini kita akan melihat hubungan antara takut akan Allah dengan menyembuhkan tubuh dan menyegarkan tulang-tulangmu dalam ayat yang ke-8. Bicara tentang ini ayat yang ke-8, tentunya ketika saya dan saudara diperhadapkan dengan keadaan pandemi hari-hari ini, saya dan saudara diperhadapkan dengan keadaan hari-hari ini, siapa yang gak mau disembuhkan? Ada banyak sekali orang yang sementara diperhadapkan dengan terpaparnya COVID-19 terjadi dalam hidup mereka. Ada banyak orang juga yang menginginkan keadaannya berubah dan lain-lain sebagainya dalam bentuk-bentuk dalam kenyataan kehidupan mereka yang mereka alami dalam hidup mereka. Nah, dalam ayat yang ke-8 ini, itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu
dan menyegarkan tulang-tulangmu. Yang dimaksudkan itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Ayat yang ketujuh. Ayat ketujuh katakan begini, jangan engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Ini wejangan firman Allah buat kita, saudara. Firman Allah ingin memberitahukan, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri, kata firman Allah, bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. 3 hal diungkapkan dalam ayat yang ketujuh, merupakan alasan di mana ayat yang ke-8 terjadi dan terrealisasi bagi kita. Bagaimana cara supaya ayat yang ke-8 itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Artinya seperti ini, ada 2 berkat Allah dalam ayat yang ke-8, diberitahukan bahwa ada kesembuhan untuk tubuh saya dan saudara, dan ada kesegaran buat tulang-tulangmu. Mari kita akan melihat dalam terjemahan yang lain, tapi malam hari ini ada kesembuhan dalam tubuhmu dan ada kesegaran dalam tulang-tulang saya dan saudara ketika saya dan saudara melakukan ayat yang ketujuh. Yang kata firman Allah, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, kata firman Allah. Yang pertama. Yang kedua, takutlah akan Tuhan. Dan yang ketiga, firman Allah katakan, jauhilah kejahatan. Ada 3 hal yang berdampak berat, berdampak besar bagi saya dan saudara dalam proses recovery hidup ini, recovery tubuh ini, bahkan di sana lebih jauh ke dalam tulang-tulangmu. Ini kata firman Allah. Memang saudara, ketika saya sedikit agak melihat, menyelidiki tentang kebenaran ini, kalau saya dan saudara melihat dalam satu keadaan, ada banyak sekali orang menginginkan kesembuhan. Ada juga dalam satu keadaan, ada banyak sekali orang yang ingin disegarkan hari-hari ini. Enggak tahu secara umum atau secara spesifikasinya, bisa jadi bicara tentang kesembuhan, bisa jadi tentang sakit. Kesembuhan tidak terbatas kepada pemulihan diri tubuh ini saja. Kesembuhan bicara tentang jiwa, kesembuhan bicara tentang pikiran, kesembuhan mungkin bicara tentang kesembuhan ekonomi, pemulihan dan lain-lain sebagainya. Karena sebentar saya akan lihat dari terminologi katanya. Yang kedua, saya sedikit melihat jauh ke dalam dari maksud Amsal bahwa ada kesegaran dalam tulang-tulang. Saya melihat begini saudara, kata tulang menggunakan kata echem dalam bahasa Ibrani yang menunjuk kepada yang pertama rangka atau tubuh manusia yang terbagi dalam beberapa ruas, yang di dalamnya menempel saraf dan lain-lain sebagainya, disegarkan kembali, kata firman Allah. Itu yang dimaksudkan Alkitab dalam Amsal ini. Yang kedua dari kata echem yang dimaksud adalah anggota badan, bagian-bagian tubuh ini. Dan yang ketiga, kata firman Allah, partikel-partikel kecil atau bagian-bagian tubuh yang kecil terdiri dari saraf, urat dan lain-lain sebagainya yang menempel di tulang itu disegarkan kembali. Beda memang penggunaan dari kata menyembuhkan. Nah, sebelum saya dan saudara jauh dari pemberitaan ini, mari kita lihat dalam Amsal pasal 3 bahwa sebab akibat dari hal saya dan saudara yang pertama dia dikatakan dalam ayat yang ke-7, janganlah engkau menganggap dirimu bijak. Yang kedua, takut akan Tuhan. Dan yang ketiga, jauhilah kejahatan. Dari 3 hal ini, maka saya dan saudara akan mengalami yang namanya Tuhan, atau itulah dari 3 hal itu yang menyembuhkan tubuh. Secara harfiah bisa diartikan bahwa sebenarnya kalau secara harafiah bisa diartikan bahwa ternyata kalau dalam konteks ini saudara ya, Amsal pasal 3 ayat yang ke-7 ini ingin memberitahukan salah satu yang membuat saya dan saudara sembuh dari hidupmu, sembuh dari sakitmu, sembuh dari apa yang sementara engkau alami adalah salah satunya adalah takut akan Tuhan. Nah, hubungan apa antara takut akan Tuhan dengan sakit kepala, istilahnya kalau sekarang menjadi pertanyaan. Hubungan apa antara takut akan Tuhan dengan COVID-19? Apatah lagi hubungan apa antara COVID-19 dengan janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak? Ini menjadi pertanyaan besar. Hubungan apa antara jauhilah kejahatan dengan COVID-19? Kalau secara nalar mungkin saya dan saudara bisa berkata bahwa nggak ada hubungannya. Karena kalau bicara tentang obat yang mengencerkan darah, kalau bicara tentang obat yang mendatangkan imun, ada hubungannya dengan kesembuhan dari COVID-19 atau ada hubungannya dengan kesembuhan kita ketika saya dan saudara sakit apapun itu. Tapi kan memang dalam konteks ini mari kita akan melihat jauh lebih dalam dari pengertian ayat yang ke-8. Kata menyembuhkan saudara, menyembuhkan tubuhmu, kata menyembuhkan dalam penggunaan bahasa Ibrani lebih detail menjelaskan seperti ini, karena bahasa Ibraninya menggunakan kata rifot.
Rifot dari asal kata raufau. Raufau ini mempunyai pengertian yang pertama, satu, membuat utuh kembali. Yang dia mulai terpisah-pisah, disatukan dan diutuhkan kembali. Ada yang nggak utuh, diutuhkan kembali. Itu yang pertama. Yang kedua, dari kata menyembuhkan tadi, sehat. Yang ketiga, pulih. Nah, yang keempat, diperbaiki. Artinya kalau saya dan saudara dikondisikan dalam ayat kata menyembuhkan, bukan terbatas kepada penyembuhan tubuh saja. Karena kalau bicara tentang kata raufau ini menuju kepada satu, membuat utuh. Ternyata ada partikel-partikel yang rusak di dalam tubuh ini, dia utuhkan kembali. Ini pekerjaan tangan Allah yang dahsyat bagi kita. Lepas dari itu saudara, arti yang Amsal pasal 3 ayat yang ke-7 dan 8 ini ingin memberitahukan kepada saya dan saudara bahwa ketika saya dan saudara tidak menganggap diri sendiri bijak, saya dan saudara takut akan Tuhan, dan saya dan saudara menjauhi kejahatan, ternyata dari 3 hal keadaan yang kita lakukan ini membuat Allah turun untuk membuat saya dan saudara utuh. Utuh apanya? Utuh kesehatannya, utuh tubuhnya. Kalau ada partikel di dalam tubuh ini kan banyak sekali saraf dan lain-lain. Saya sedikit melihat tentang tulang yang dikatakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, betul bicara tentang tengkorak, tapi ternyata ada sekitar 15 ruas terdiri dari ribuan, ada banyak sekali yang bergantung di tulang itu. Lepas dari ayat itu, Amsal pasal 38 ingin memberitahukan bahwa karya tangan Tuhan turun atas kita dalam tubuh ini ketika saya dan saudara melakukan 3 hal tadi. Artinya begini saudara, Tuhan peduli dengan kita karena kita melakukan 3 hal tadi dalam ayat Amsal pasal yang ketiga ayat yang ke-7. Nah, hubungan sebab akibat dari yang dikatakan menyembuhkan tadi, terjadi recovery, terjadi kesehatan di sana, terjadi diutuhkan kembali, dipulihkan, diperbaiki, turun tangan langsung Allah bagi kita. Artinya seperti ini. Kalau cuma bicara tentang perbaikan, cuma bicara tentang pemulihan, cuma bicara tentang membuat utuh dan membuat sehat, itu bagian kecil dari ketika Allah turun langsung bagi kita. Artinya seperti ini, lebih jauh Amsal ingin memberitahukan sebenarnya 3 hal yang kita lakukan tadi menempatkan saya dan saudara pada titik di mana saya dan saudara diperlakukan spesial Allah buat kita. Allah memperlakukan saya dan saudara spesial di mana ketika Tuhan turun tangan langsung untuk mengutuhkan kesehatan kita. Tuhan membuat saya dan saudara sehat. Tuhan membuat saya dan saudara pulih. Pulih dari mana? Pulih dari sakit. Pulih dari mana? Pulih dari bangkrut. Pulih dari mana? Pulih dari keterpurukan. Saya dan saudara tidak terbatas kepada apa yang dikatakan menyembuhkan, ada hubungan sebab akibat dengan sakit. Tapi dari bahasa Ibrani menunjuk kepada bahwa sebenarnya kalau saya dan saudara melihat prosesnya sama seperti Kejadian pasal yang ke-3, Kejadian pasal 1 dan pasal 2. Allah pencipta langit dan bumi ini turun tangan langsung untuk saya dan saudara. Padahal saya dan saudara hanya segumpal tanah liat yang dikatakan Alkitab. Apa yang spesial dari kita? Tuhan menghargai saya dan saudara lewat apa yang kita kerjakan, yang dikatakan ayat yang ke-7 tadi, ketika saya dan saudara tidak menganggap diri sendiri bijak. Karena ada banyak orang terjebak dari sisi ini, bahwa mereka menganggap saya sudah paling pintar, saya sudah paling hebat, saya sudah paling. Yang sebenarnya Tuhan mau adalah ketika saya dan saudara manusia tanah liat ini sadar bahwa karena Tuhanlah maka saya dan saudara ada. Karena Tuhanlah saya dan saudara dipromosi. Karena Tuhanlah saya dan saudara dapat berkat. Karena Tuhanlah saya dan saudara hari ini jadi seperti sekarang ini. Mungkin Anda ada pada posisinya kepala cabang, punya jabatan. Mungkin Anda punya jabatan politik, Anda ada pada jabatan tertentu. Anda ada hari ini karena Tuhan. Nah, Amsal ingin memberitahukan, kadang-kadang saya dan saudara terjebak ketika saya dan saudara merasa bahwa saya dan saudara bijak, saya dan saudara pintar, saya dan saudara mampu, saya dan saudara hebat, saya dan saudara banyak duit, saya dan saudara banyak kolega, saya dan saudara banyak pendukung. Ini terjebaknya kita. Sebabnya Amsal mendorong kepada kita, jangan kita terjebak dari yang pertama, menganggap dirimu bijak. Sama halnya dengan malaikat yang jatuh. Dia ingin sama seperti Allah. Ini masalahnya. Artinya begini saudara, dalam bahasa bebas,
engkau akan mengalami, artinya perhatian Tuhan terjadi bagi kita lewat kata menyembuhkan tadi. Bagi tubuh saya dan saudara, bagi hidup saya dan saudara, Tuhan perhatikan secara hebat dan dahsyat, di mana tangan Tuhan turun sendiri langsung untuk membuat utuh. Tangan Tuhan sendiri langsung untuk turun menyehatkan, memulihkan, dan lain-lain sebagainya. Diberikan hikmat saya dan saudara, sehingga saya dan saudara bisa pulih dari sakit dan lain-lain sebagainya. Yang saya ingin melihat dari cara pandang kontekstual terminologi kata dalam kata menyembuhkan dari bahasa Ibrani. Karena ini bahasa yang nggak bisa dibantah, karena ini bahasa asli Alkitab, di mana sebenarnya Amsal pasal 3 ingin memberitahukan bahwa Tuhan turun tangan langsung untuk bela saya dan saudara. Tuhan turun tangan langsung untuk memulihkan saya dan saudara. Tuhan turun tangan langsung untuk memberkati saya dan saudara lewat cara-caranya, bukan cara-cara kita. Sebabnya Amsal ingin memberitahukan, kalau kita membingkai cara kerja Tuhan, kita menganggap saya dan saudara menganggap saya dan saudara bijak. Itu dilarang dalam ayat yang ke-7. Sebabnya dikatakan, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Artinya jangan saya dan saudara menganggap bahwa saya sudah pintar, saya sudah hebat. Sombong lah bisa dikatakan lebih ya, lebih gampang dimengerti. Angkuh. Ketika kita ada pada titik ini, Tuhan nggak suka. Tapi Alkitab mendorong kepada kita, mari kita jangan ada pada posisi itu. Yang kedua, Alkitab ingin memberitahukan takutlah akan Tuhan, dan yang ketiga jauhilah kejahatan. Memang 3 hal ini tidak ada hubungan dengan kesehatan kalau kita melihat, karena yang ada hubungannya dengan kesehatan ketika saya dan saudara, mungkin ada orang yang berpikir olahraga bla bla bla. Inilah yang Tuhan mau. Lepaskan kemanusiaan kita, kesombongan kita, kepintaran kita pakai cara kerja Allah. Sebabnya Tuhan ingin memberitahukan kepada kita hari-hari ini. Alkitab ingin memberitahukan kepada kita lewat Amsal pasal yang ketiga ini, jangan kita mengandalkan kekuatan kita. Tidak ada satu manusia yang hebat menangkal COVID-19. Sudah dibuktikan. Dokter hebat lewat, yang banyak uang lewat, yang punya fasilitas lewat. Apalah arti hidup saya dan saudara tanpa Tuhan? Nah, Amsal ingin memberitahukan, mari, yang pertama, jangan sombong dan angkuh, jangan memikirkan, jangan kita terjebak pada titik di mana bahwa karena saya lah, karena kehebatan saya, karena kekuatan saya, karena kolega saya, karena kepintaran karena saya sekolah bla 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 yang lain. Terjebak. Kalau kita terjebak pada itu, maka saya dan saudara akan lupa bahwa ada kuasa lain yang lebih hebat dari kita. Kita akan lupa bahwa kita punya Tuhan yang hebat. Kita lupa bahwa kita punya Tuhan yang berjanji dan tidak pernah untuk tidak menepati. Karena fokusnya hanya diri kita. Fokusnya hanya kepada kekuatan kita. Fokusnya hanya kepada kolega. Fokusnya hanya uang yang kita punya dan lain sebagainya. Ini problem, saudara. Ketika saya dan saudara menundukkan keegoan kita dalam takut akan Tuhan, maka firman Allah katakan, maka itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu. Katakan amin. Mungkin engkau sekarang ini diperhadapkan dengan sakit tubuh. Sakit tubuh akan mengalami keajaiban Tuhan ketika kita melakukan ayat yang ke-7. Yang kedua, mungkin engkau mengalami sakit rohani. Sakit rohani, engkau akan mengalami kesembuhan ketika engkau melakukan 3 hal ayat yang ke-7. Mungkin engkau sakit pikiran, lakukan ayat yang ke-7. Atau sakit ekonominya, sakit usahanya dan lain sebagainya. Takut akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. 3 hal ini memberitahukan kepada kita dan menggaransi kepada kita, saya dan saudara akan diperlakukan istimewa dan luar biasa. Tuhan bekerja atas kita. Ini nih ayatnya. Sebabnya kenapa saya lebih tertarik dari penggunaan bahasa aslinya? Karena memang kalau saya dan saudara hanya mengukur itu hanya berhubungan hanya kepada kesembuhan tubuh saja. Padahal bahasa Ibraninya menunjuk kepada membuat utuh. Apa yang Tuhan ingin buat utuh? Kesehatan kita bisa masuk ranah itu. Tetapi jauh lebih dalam, jauh lebih luas, bahwa tidak terbatas kepada kesembuhan tubuh saja.
Dia ingin membuat utuh pendapatanmu mungkin. Ketika COVID melanda, turun kan, habis dan lain sebagainya. Itu kan buat utuh. Dengan apa? Dengan caranya yang ajaib. Artinya seperti ini kok. Amsal pasal 37 dan ayat yang 8 ingin menjembatani saya dan saudara di mana pekerjaan Tuhan yang ajaib disediakan bagi kita. Tapi pekerjaan Tuhan yang ajaib yang Tuhan sediakan bagi kita itu ditujukan kepada orang-orang yang pertama tidak menganggap dirinya sendiri bijak. Kita kok lebih pandai dari pendeta, pendeta mau kasih tahu firman. Ini problem. Saya lebih pintar, lebih ahli di kesehatan. Kenapa pendeta yang mengatur saya? Ini bahaya. Ini bahaya. Justru karena itulah kadang-kadang saya dan saudara mulai melupakan bahwa ada campur tangan Tuhan yang ajaib. Karena mungkin karena engkau pintar, engkau hebat, engkau sekolah tinggi-tinggi sehingga engkau pintar, sehingga engkau punya posisi hari ini, dan Anda merasa bahwa itu sudah segala-galanya. Engkau terlalu bangga dengan itu, maaf. Tuhan ingin memberitahukan kepada kita hal ini. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulangmu. Oh, ini luar biasa, saudara. Kata tulang saya sudah jelaskan tadi dari kata echem yang berarti anggota tubuh, anggota badan atau rangka tubuh manusia. Semuanya dalam perkenanan Tuhan, Tuhan bisa sembuhkan. Semuanya Tuhan bisa pulihkan. Semuanya Tuhan bisa sehatkan. Semuanya Tuhan bisa perbaiki. Semuanya Tuhan bisa memulai kembali menjadi utuh. Ini dahsyatnya Tuhan kita. Apatah lagi cuma masalah hidupmu, apatah lagi masalah keuanganmu, apalagi masalah pekerjaanmu, Tuhan sanggup. Dan kita memiliki Tuhan yang hebat, yang berjanji tidak pernah membatalkan janjinya, tidak pernah menggagalkan janjinya bagi kita. Kita memiliki Tuhan yang lewat kebenaran firman Allah memberitahukan kepada kita solusi-solusinya sebagai anak Tuhan. Sebabnya orang yang percaya kepada Tuhan, mari kita kembali ke Alkitab hari-hari ini. Ketika COVID melanda dengan varian barunya, mulai panik hidup ini, mari kita kembali ke Alkitab. Ada penjagaan Tuhan, ada pembelaan Tuhan, bahkan ada recovery yang Tuhan bisa membuat utuh kembali. Tuhan bisa membuat kembali, Tuhan bisa perbaiki, Tuhan bisa pulihkan. Ketika saya dan saudara ada pada titik di mana saya dan saudara yang pertama, jangan merasa diri hebat. Kalau Anda merasa bahwa Anda hebat, Anda merasa Anda pintar, Anda merasa Anda punya uang, Anda punya segalanya, titik itulah yang akan menjatuhkan Anda. Sebabnya Amsal ingin memberitahukan ketika Anda ada pada titik itu, minta maaf. Keajaiban Tuhan ayat yang ke-8 engkau tidak akan alami. Di mana apa? Di mana engkau akan dibuat utuh, di mana engkau disehatkan, engkau dipulihkan, engkau diperbaiki. Yang memperbaikinya, bayangkan Tuhan pencipta langit dan bumi. Yang memperbaikinya adalah Allah sendiri. Artinya Allah turun tangan langsung untuk membela kita. Dia turun langsung untuk membela usahamu. Dia turun langsung untuk membela keluargamu. Dia turun langsung untuk membela persoalan yang kau alami. Dan Tuhan turun langsung bela saya dan saudara. Yang sebenarnya apa yang bisa kita banggakan? Bukan kita terbatas dari debu tanah aja. Tapi persoalannya manusia hari-hari ini ketika dia mulai dipercayakan, ketika mulai dia Tuhan buka jalan, ketika dia mulai diberkati, usahanya mulai lancar, mulai banyak uang dan lain-lain sebagainya, melupakan Tuhan. Maaf, malam hari ini Amsal memberitahukan kepada kita, kalau Anda terjebak dengan titik itu, engkau tidak akan pernah ada pertolongan yang lain yang Tuhan siapkan bagi kita dalam ayat yang ke-8 tadi. Yang kedua perlu kita soroti bahwa firman Allah ingin memberitahukan kepada kita ketika saya dan saudara ada pada titik ini di mana saya dan saudara takut akan Tuhan, maka kesembuhan dan recovery, artinya keajaiban Tuhan yang lain Tuhan siapkan bagi kita. Jadi untuk engkau mengalami keajaiban Tuhan, mau tidak mau, suka atau tidak suka, posisikan hidupmu. Yang pertama, jauhi bahwa Anda diri sendirimu, diri saya dan saudara bijak. Dan yang kedua, posisikan hidupmu takut akan Tuhan. Sudah sering saya jelaskan tentang takut akan Tuhan adalah ketika saya dan saudara ada pada posisi di mana saya dan saudara benar-benar saya dan saudara tidak melakukan pelanggaran dan dosa. Dari beberapa cerita saya sudah menggambarkan kepada saya dan saudara tentang takut akan Tuhan. Dan takut akan Tuhan yang dijelaskan dari sisi ini, maka saya dan saudara akan menemukan ada banyak kemenangan-kemenangan yang akan kita alami dari takut akan Tuhan. Tapi sebelum lebih jauh, saudara, mari kita sedikit melihat tentang takut akan Tuhan. Kenapa hubungannya begitu erat dengan
dengan kesembuhan? Kenapa hubungannya begitu erat dengan keajaiban? Kenapa hubungannya begitu erat dengan solusi? Kenapa hubungannya begitu erat dengan jawaban? Yuk kita melihat kebenaran firman Tuhan, ayat yang Ulangan pasal yang ke-6, ayat yang ke-24. Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-24 katakan begini, Tuhan Allah kita memerintahkan kepada kita untuk melakukan segala ketetapan itu dan untuk takut akan Tuhan Allah kita, supaya senantiasa baik keadaan kita dan supaya Ia membiarkan kita hidup seperti sekarang ini. Firman Allah ingin memberitahukan dalam Ulangan pasal 6 ayat ke-24, apa hubungannya tentang kesembuhan, keajaiban yang Tuhan siapkan, sediakan ketika tangan Tuhan turun sendiri dalam Amsal. Konteks Amsal pasal yang ketiga ayat yang ke-8 tadi, karena Ulangan pasal 6 ayat 24 sudah memberikan terlebih dahulu bahwa ketika saya dan saudara takut akan Tuhan, takut akan Tuhan mengakibatkan saya dan saudara baik keadaan kita, kata Alkitab. Ini Ulangan menjelaskan jauh sebelum Amsal memberitahukan kepada kita bahwa Allah memberitahukan lewat takut akan Tuhan, keadaan yang kita akan alami baik adanya. Walaupun dunia sementara mengalami keadaan tidak baik. Sebabnya sangat disayangkan bagi saya dan saudara mengaku diri 30 tahun jadi anak Tuhan, mengaku diri orang Kristen 20 tahun, mengaku diri orang Kristen 30 tahun, tapi hidupnya nggak takut akan Tuhan. Maaf, pantasan keadaan Anda nggak baik-baik. Ini Alkitab yang bilang, Ulangan pasal 6 ayat 24 memperdengarkan kepada kita supaya baik keadaan saya dan saudara, baik keadaanmu, baik keadaan rumah tanggamu, baik keadaan ekonomimu, baik keadaan pekerjaanmu, baik keadaan di sekelilingmu. Kata firman Allah, takut akan Tuhan. Kenapa? Janji Tuhan yang berperang ganti kita. Yang kedua, Ulangan pasal 6 ayat yang ke-24. Catat baik-baik kebenaran firman Allah ini, karena firman Allah ini akan memerdekakan hidupmu di tengah-tengah keadaan tidak baik yang sementara kita alami. Engkau akan mengalami keadaan baik. Siapa yang enggak mau mengalami keadaan baik? Semua mau mengalami keadaan baik. Untuk engkau mengalami keadaan baik, Ulangan pasal yang tadi katakan, Ulangan pasal 6 ayat 24 memberitahukan bahwa takut akan Tuhan mengakibatkan keadaan baik terjadi dalam hidupmu. Bagaimana keadaan mau baik dalam hidup saya dan saudara saya dengan cinta dosa, nggak takut akan Tuhan. Supaya baik keadaanmu, takut akan Tuhan. Yang kedua, yuk kita melihat Mazmur pasal yang ke-25 ayat yang ke-12. Sebab akibat hubungan apa antara takut akan Tuhan dengan di mana dipulihkan, di kesembuhan terjadi, di mana saya dan saudara disegarkan, saya dan saudara turun tangan, Tuhan turun tangan langsung atas kita. Ayat 25, Mazmur pasal 25 ayat 12 katakan begini, siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya pilihnya. Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Ada jalan lain yang akan Tuhan tunjukkan kepada kita. Ada cara lain yang akan Tuhan beritahukan kepada kita. Ada jalan lain yang Tuhan siapkan bagi kita untuk kita mengalami di mana campur tangan Tuhan terjadi dalam hidup ini. Kesembuhan dan kesegaran. Dua kata Alkitab malam hari ini. Diajarkan kepada kita Amsal pasal 3 ayat yang ke-8. Kesembuhan dan kesegaran kita akan alami dan nikmati. Sebabnya kita klaim janji firman Allah. Kesembuhan dan kesegaran. Kesembuhan dan kesegaran. Dua kosakata kita perlu hafal malam hari ini. Perdengarkan di telinga ini supaya itu menjadi iman bagi kita. Kesegaran dan kesembuhan engkau alami. Tapi untuk engkau mengalami kesegaran dan kesembuhan, yang pertama, janganlah menganggap dirimu bijak. Yang kedua, takutlah akan Tuhan. Kenapa? Karena yang pertama, Tuhan akan membuat baik keadaanmu. Yang kedua, Tuhan akan tunjukkan jalan mana yang harus kita tempuh, jalan mana yang harus kita lalui, jalan mana yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Betul, mungkin jalannya sempit, tetapi ujungnya menuju berkat. Daripada kita mengikuti jalan yang lebar, tapi ujungnya maut. Takutlah akan Tuhan. Sahabat Skylight dimanapun Anda berada, mau tidak mau, suka atau tidak suka, takut akan Tuhan adalah merupakan komitmen yang harus kita jalani hari-hari. Kenapa? Di luar sana keadaannya nggak baik. Di luar sana keadaannya lagi morat-marit. Di luar sana tidak menjanjikan keadaan baik. Ulangan pasal 6 ayat ke-24 katakan, engkau akan mengalami keadaan baik. Yang kedua, Mazmur pasal 25 ayat ke-12, Tuhan akan menunjukkan jalan.
Mazmur 33 ayat yang ke-18. Ada 3 poin saudara. Saya baru bahas poin pertama dan poin yang kedua. Ayat 33 dari Mazmur ayat yang ke-18 katakan, sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Yang ketiga, kalau saya dan saudara takut akan Tuhan, sebab akibat dari takut akan Tuhan yang engkau akan ingin alami, di mana kuasa Tuhan terjadi, mujizat Tuhan siap sediakan bagi saya dan saudara. Ketika saya dan saudara takut akan Tuhan, kenapa? Takut akan Tuhan menyebabkan mata Tuhan tertuju kepada kita. Ini yang saya senang di ayat ini. Takut akan Tuhan menyebabkan perhatian Tuhan tertuju kepada kita. Ini masalah yang luar biasa yang bisa kita nikmati. Karena problem hari-hari ini seperti inilah. Kalau kita menyadari di mana mata Tuhan tertuju kepada kita, engkau akan mengalami keajaiban Tuhan. Kalau posisi hari-hari ini Tuhan lagi memandang Anda, Tuhan lagi memperhatikan hidupmu, Tuhan lagi melihat apa yang kau sementara alami, pasti engkau akan mengalami keajaiban Tuhan. Coba saya dan saudara proporsikan hidup ini. Sedangkan manusia aja yang memperhatikan, saya dan saudara begitu senang. Apatah lagi yang memperhatikan Tuhan. Apatah lagi yang memperhatikan Dia, pencipta langit dan bumi. Sedangkan saya dan saudara diperhatikan bos saja, saya dan saudara sudah begitu bangga. Saya dan saudara diperhatikan pemerintah, saya dan saudara begitu bangga. Apatah lagi firman Allah Mazmur katakan, dengan takut akan Tuhan, yang akan memperhatikan hidup ini adalah Tuhan, pencipta langit dan bumi. Sebut masalahmu, sebut problem yang sementara engkau alami, sebut cita-citamu, sebut apa yang membuat engkau menangis hari-hari ini. Kalau Anda ada dalam jangkauan perhatian Tuhan, keajaiban Tuhan pasti terjadi dalam hidupmu. Ini problem hari-hari ini, orang nggak mau takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan menjadi harga mati hari-hari ini bagi saya dan saudara. Di tengah-tengah keadaan gak baik, keadaan akan baik ketika saya dan saudara akan takut akan Tuhan. Kenapa? Karena ternyata perhatian Tuhan tertuju kepada kita. Tuhan tahu apa yang sementara engkau alami, Tuhan tahu apa yang sementara engkau gumuli, dan ketika Tuhan tahu, sesanalah keajaiban Tuhan pasti terjadi. Ini masih dalam ranah ayat yang ke-7 dalam kitab Amsal pasal 3, saudara. Belum kita masuk pada ranah pasal ayat yang ke-8. Sebab akibat dari ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8 mengakibatkan saya dan saudara menjadi perhatian Tuhan. Saya katakan kalau saya dan saudara melihat dari bahasanya, ayat yang ke-8 adalah di mana Tuhan yang bekerja langsung atas kita. Maksudnya begini saudara, saya dan saudara mendapat pelayanan spesial dari Allah. Nah, pelayanan spesial dari Allah akan terjadi kalau saya dan saudara melakukan 3 hal. Yang pertama, jangan menganggap diri bijak. Dan yang kedua yang barusan saya dan saudara bahas hari ini adalah di mana ketika saya dan saudara takut akan Tuhan. Kenapa? Karena takut akan Tuhan menyebabkan mata Tuhan tertuju kepada kita. Bayangkan saudara, dari jutaan orang di dunia ini mata Tuhan tertuju kepada kita. Dia tahu usahamu, Dia tahu air matamu, Dia tahu pergumulanmu, Dia tahu apa yang menyebabkan engkau rugi, Dia tahu keadaanmu lagi goyah dan lain-lain sebagainya. Sebut masalahmu, sebut problemmu, sebut apa yang sementara engkau alami. Percaya kalau mata Tuhan tertuju kepada Anda, dari satu keajaiban kepada keajaiban yang lain engkau akan alami. Haleluya. Yuk, masih dalam ayat yang atau poin ini di mana saya dan saudara mengalami satu perubahan dari satu keadaan tidak baik menjadi keadaan baik, dan yang melakukan, melayani itu, mengerjakan itu adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Yang pertama, jangan menganggap dirimu bijak. Yang kedua, takut akan Tuhan engkau harus miliki dalam hidup ini. Haleluya. Kita akan masuk pada sesi yang kedua. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Amin. 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 Puji Tuhan ya. Pada bagian pertama tadi kita belajar bersama. Kita bertemu sebentar, kita dengarkan pujian berikut.